تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق بحبل النبي توسع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih untuk tim Hadro Remaja Musola As-Salam. Hadirin sekalian, tiba kita di acara puncak atau inti, yaitu tausiah yang akan dilanjutkan doa yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Bapak Ustadz Saifuddin Al-Qaruni SAG dari Bekasi. Kepada Al Ustadz Saifuddin Al-Qaruni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kasiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala imamil muttaqin
khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyuna wa habibuna sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisay yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa. Wa qala aydan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa qala aydan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala al ulama arba'un tarfa'ul 'abda 'adad darajat wa in qalla 'amaluhu wa ilmuhu. Al hilmu wa tawadhu'u wa sakha'u wa husnul khuluq. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Al-Fakir menyampaikan muqaddimah, terlebih dahulu izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan penghormatan. Yang saya hormati Bapak Sardi selaku Bapak Kadus 6. Yang saya hormati Bapak Herianto Ketua RW 08 Desa Situsari. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 sampai RT 05, RW 08 bil khusus Bapak Ketua RT 01, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Musola atau Masjid Al-Hidayah. Oh ini masjid ya, Masjid Al-Hidayah Perumahan Pas Pampres atau yang mewakilinya, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Musola Assalam, yaitu yang terhormat Bapak Toyib, dan yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam Perayaan Maulid Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang terhormat Bapak Sopan, teristimewa
untuk guru kita semuanya yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, Al-Habib Helmi bin Yahya, para tuan-tuan guru, para alimil ulama, para asatid, asatijah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para tokoh agama, para sesepuh, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan lagi namanya satu persatu, namun kendati pun demikian tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada mereka semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, remaja-remaji, generasi penerus, kaum muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat wal afiyah zahiratan au kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga banyaknya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, khairu minad dunya wa ma fiha, jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada malam yang cerah ini, yang insya Allah malam penuh barokah, kita semuanya dapat berkumpul di Musola As-Salam dalam rangka untuk memperingati hari dilahirkannya manusia besar sealam jagat raya. He is the big person in the world. Manusia besar di alam dunia, manusia agung yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, manusia yang paling mulia dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya ditinggikan derajatnya oleh Allah yang Maha Tinggi, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan memperingati merayakan hari kelahiran beliau ini menjadi manifestasi, menjadi bukti bahwa kita semuanya selaku umatnya benar-benar cinta kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena apabila kita benar-benar cinta kepada beliau, maka kita mendapatkan jaminan akan bersama beliau nanti di dalam sorga. Sebagaimana sabda beliau, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku, kana ma'i bil jannah, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam sorga. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 21 di bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-13 di bulan September tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam acara memperingati hari kelahiran beliau tidaklah kita meninggalkan tempat ini, melainkan Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan kita kembali ke rumah kita masing-masing nanti setelah acara selesai mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah barokahkan umur kita,
Allah barokahkan kesehatan badan kita, Allah barokahkan rezeki kita, Allah barokahkan ilmu kita, Allah barokahkan keluarga kita, Allah barokahkan anak-anak kita, Allah barokahkan usaha kita. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, semoga oleh Allah selalu dibarokahkan, dan kapanpun dimanapun kita berada, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan pertolongan Allah, pada malam ini kita bisa berkumpul, dan tak lupa sholawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling amat dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, panutan kita, ikutan kita, qudwatuna, uswatuna, suri tauladan yang paling baik bagi kita untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang apabila kita mengikuti mencontoh akhlak beliau, maka insya Allah kita oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir, keluarga kita, saudara kita, oleh Allah dikumpulkan kembali di bawah arasnya Allah, di bawah naungan rahmatnya Allah, di bawah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat ujma dari beliau, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak, Bu, kita sholawatan dulu yuk, karena ada keterangan yang menjelaskan paman ahabba ayyanala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam falyuhibbu hubban syadidan wa alamatul hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ita'atu bi sunnatihi. Maka barang siapa yang benar-benar ingin bertemu, berjumpa dengan Rasulullah, baik di hari kiamat nanti maupun di dalam surga nanti, dan atau bahkan di alam dunia sekarang ini, kita ingin bertemu dengan Rasulullah, di dalam tidur kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, maka falyuhibbuhu hubban sadidan, maka hendaklah ia mencintai Rasulullah hubban sadidan, dengan kecintaan yang sangat, dengan kecintaan yang banget, dengan kecintaan yang luar biasa. Wa alamatul hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tandanya cinta kepada beliau adalah al-ita'atu fi sunnatihi saniyah, mentaati, mengikuti sunnah beliau. Jadi apabila kita Bapak Ibu selalu berusaha, berupaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, berusaha dengan sekuat tenaga sesuai kemampuan yang kita miliki untuk selalu konsisten, komitmen menghidupkan dan mengamalkan sunnah beliau, maka itu akan menjadi bukti bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Siti Aisyah pernah mengatakan, man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam aksara minas salati alaihi, maka hendaklah ia memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Wa samratuhu al-wusulu ila syafaati yaumal qiyamah wa suhbati fil jannah, dan buah dari sholawat yang kita baca setiap hari kepada beliau
buah dari salawat yang kita baca setiap saat kepada beliau, baik pagi, siang, sore, malam, mau makan, sesudah makan. Jadi kalau mau makan jangan lupa baca salawat. Caranya begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baru kita baca bismillahirrahmanirrahim. Baru kita baca doa mau maaf. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau mau dilanjut silahkan baca asma Allah, ya Hafid, ya Hakim, ya Wakil, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma in kana hadza rizqi halalan barik lana wa in kana haraman fatahil lana, ya Allah ya arhamar rahimin. Kalau mau silahkan baca asin dulu. Kapan mau makannya? Buru lapar. Ya minimal baca sholawat, jangan lupa sama Rasulullah. Demikian pula ketika kita selesai makan, baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baca salawat lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kemudian baca doa setelah makan, Allah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Setelah itu terserah mau ke toilet. Kalau mulas bebas. Yang penting mau makan, setelah makan jangan lupa baca sholawat kepada baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Ada yang nanya apa padilahnya? Enggak usah nanya padilahnya, amalkan saja. Udah. Diamalkan juga belum, udah nanya padilah. Nanti padilahnya akan datang dengan sendirinya. Nanti bapak-bapak bisa merasakannya seperti apa padilahnya. Mau makan, setelah makan baca salawat kepada beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat yang kita baca itu ada samrohnya. Apa ini samroh? Buah. Apa buahnya salawat? Buahnya salawat kata Siti Aisyah, al-wusul ila syafa'atihi yaumal qiyamah wa suhbati fil jannah. Buah salawat yang kita baca di alam dunia kepada Nabi, maka kita akan sampai di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat dari beliau dan menemani beliau nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Maka jangan pernah bosan bersolawat kepada beliau. Walaupun ada sebahagian kecil mereka mengatakan solawat bid'ah, jangan didengar. Biarkan anjing menggonggong, tapilah terus terus solawat. Karena orang yang terbanyak bersolawat kepada beliau, itulah orang yang paling dekat bersama beliau nanti di hari kiamat. Karena beliau pernah bersabda, inna aulan nasibi yaumal qiyamati aktsarum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan keistimewaan, dipersilahkan duduk dekat denganku, di sampingku di hari kiamat nanti adalah aktsarum alayya salatan, adalah mereka yang paling terbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Bapak, kalau umpama nama beliau disebut, kita dengar nama Nabi kita disebut, dengar banget karena kita nggak butuh. Tapi kita menegai orang mau salawat ing Rasulullah, diam saja, tidak mau bersalawat kepada Rasulullah, dengar tapi pura-pura nggak dengar. Maka kata Nabi, al-bahil man juqirtu indahu wa lam yusalli alayya. Manusia yang paling terpelit, ben kikir, ben medit, ben apalagi ya, koret, bin umet, bin buntut kasiran, masih ada. Maaf, bin merecet koneng, cap jahe, mereka hese lamun tadi teke. Manusia terpelit sealam jagat raya, bahkan kepelitannya melebihi kepelitan Qarun yang hidup di zaman Nabi Musa adalah manjukir tu indahu walam yusolli alayya, adalah manusia yang ketika di dekatnya dibacakan disebut nama Rasul tapi dia tidak bersolawat. Nauzubillah min. Sebagai umatnya yang mengharapkan syafaat di hari kiamat, jangan malas ketika nama beliau disebut, bersalawatlah kepada beliau. Bisa dengan sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi
bisa dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi, atau bisa dengan Allahumma sholli ala sayyidina. Intinya kita bersalawat. Insya, yuk kita bersalawat dulu ya Pak Bu. Setuju kan nih? Salawat ini kita awali dengan singiran ya, singiran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, yang merasa manusia, mohon maaf, saya suka bercanda orangnya. Ya, tinggal mengucapkan Nabiullah Muhammad, bisa kan ya? Dan jangan lupa tim hadroh, ya, connect, respect, jangan meneng baik, jangan sampai saya nanti yang ini yang bunyi opak-opak blok-blok, opak-opak blok-blok, opak-opak blok-blok, gagentut dodol apa buat cimprong. Nah, itu kode isyarat. Nah, kalau udah dengar nama-nama makan sebut, itu ada pantunnya. Ada itik dimakan tikus. Cakep. Ada plastik harap dibungkus. Baik. Nanti hadronya ntar ya kalau udah masuk sholawat ya. Sekarang kita siirannya aja dulu. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku, Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, ku harap dapat mimpi, Nabiullah Muhammad, ku harap syafaatmu, Nabiullah. Yuk kita bersalawat. Maulaya sholli wa
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Semuanya ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa rahimakunallah, hadakumullah wa hadakunallah, hafizakumullah wa hafizakunallah. Manusia yang malam ini kita peringati hari kelahirannya, yang apabila siapapun hatinya merasa senang atas kelahiran beliau, maka tubuhnya oleh Allah diharamkan dari sentuhan api neraka. Lihat, ketika beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, di mana tahun kelahiran beliau disebut Amul Fil, tahun gajah. Ada orang kafir namanya Abu Gosok apa Abu? Hah? Bukan Abu Janda, bukan. Abu Lahab ya. Ini orang kafir yang namanya Abu Lahab. Ketika Rasulullah lahir, hatinya merasa senang. Abu Lahab diceritakan dalam kitab, setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan siksa kubur karena dia pernah merasa senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita yang notabene mengaku umatnya, mengaku cinta kepada beliau, di dalam keseharian kita laksanakan ajaran beliau, kita amalkan perintah beliau, kita taati segala perintah beliau. Insya Allah kita semuanya oleh Allah akan diselamatkan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang kita peringati hari kelahirannya malam ini adalah satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh manusia yang pernah diciptakan oleh Allah. Ketika Nabi Adam di dalam sorga melakukan pelanggaran, yaitu mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati, apalagi memakan buahnya. Kata Allah, "Fala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin." Kata Allah, "Hei Adam, hei Hawa, jangan sekali-kali kau mendekati pohon ini,
mendekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, maka kalian berdua akan menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Cerita singkat, Nabi Adam sampai memetik buah dari pohon tersebut, lalu kemudian dimakan buah pohon tersebut oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Di dalam surga Nabi Adam satu kali melakukan pelanggaran, diusir oleh Allah dari surga. Hanya satu dosa yang dia lakukan, diusir dari surga. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup banyak dosa ini masuk surga? Nabi Adam saja dosanya cuma satu kali melakukan kesalahan, dikeluarkan dari dalam surga. Bagaimana dengan kita yang di dalam keseharian kita banyak sekali kita melakukan dosa-dosa, baik dosa johir, dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita, dosa yang dilakukan oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh lisan kita, oleh tangan kita, oleh perut kita, oleh kaki kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara kita ingin masuk surga, Nabi Adam saja cuma satu kali melakukan kesalahan, diusir dari surga. Masya Allah. Nah, ketika Nabi Adam melakukan pelanggaran di dalam surga, lalu kata Allah, keluarlah kalian dari dalam surga. Nabi Adam sebelum diusir oleh Allah dari dalam surga, Nabi Adam sempat berdoa kepada Allah, menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukannya, bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, dengan haknya Muhammad, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Lalu kata Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Hei Adam, bagaimana engkau bisa mengenal nama Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Karena saat itu Nabi Muhammad belum diciptakan, baru diciptakan nurnya saja, cahayanya saja. Tapi di dalam surga Nabi Adam sudah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad kekasih Allah agar Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menjawab, ya Rabb, lama khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, rafa'tu rasi, aku mengangkatkan kepalaku, faru'aitu ala qawaimil arsy maktuban la Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, ya Allah ya Rabb, ketika engkau menciptakan aku, lalu kemudian aku mengangkatkan kepalaku, aku melihat ke tiang-tiang aras. Di setiap tiang aras tertulis nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak alim annaka lam turid ila asmaika ila ahbal khalqi ilaika. Ketika aku melihat di setiap tiang aras yang jumlahnya tidak terhitung tertulis nama Muhammad, disandingkan dengan namamu dalam ucapan la ilaha illallah Muhammadur, maka aku mengerti dari sini aku mengerti bahwa sesungguhnya engkau ya Allah ya Rabb, tidak mungkin engkau menyertakan namamu yang mulia kecuali dengan nama orang yang paling engkau cintai, yaitu Nabi besar Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah dalam dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan betapa alangkah mulianya Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu. Ibadah kita jelek, hanya syafaat beliau yang kita harapkan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat kita tidak butuh harta yang banyak. Di hari kiamat kita tidak butuh uang yang banyak.
yang kita butuhkan di hari kiamat hanya satu, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad. Karena di hari kiamat kita ingin selamat. Insya ternyata nama Rasulullah disandingkan dengan nama Allah. Akhirnya Nabi Adam mendapatkan ampunan dosa. Selain Nabi Adam diajarkan oleh malaikat Jibril sebuah doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu, Siti Aisyah istri Rasulullah, putranya Abu Bakar Siddiq. Beliau pernah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Siti Aisyah menjawab dengan singkat tapi padat. Kata si Aisyah, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Artinya apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau lakukan, segala ucapan beliau, segala tindakan beliau, segala perilaku beliau, akhlak beliau, seluruhnya mencerminkan isi kandungan Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat dibagi 30 juz, terdapat 114 surah. Semua isi kandungan Al-Quran dicerminkan dalam kepribadian akhlak mulia baginda Nabi Muhammad. Maka dari sini kita bisa memahami, oh berarti dengan mengikuti beliau, dengan mencontoh beliau, sadar nggak sadar kita mengikuti Al-Quran. Kalau kita mengikuti Al-Quran, maka qadahu ilal jannah. Nanti di hari kiamat ketika kita sedang melintas, sedang melintih di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke surga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar-kobar menyala-nyala, yang apabila siapapun jatuh maka jatuhlah ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Tiba-tiba datang Al-Quran memegang tangan kita, lalu kita dibawa oleh Al-Quran masuk ke dalam surga, qadahu ilal jannah. Karena ketika hidup kita di alam dunia selalu berusaha untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena sudah larut malam, jangan sampai kemalaman akhirnya subuhnya kesiangan. Jangan sampai. Orang sini ngerti bahasa Sunda gak ya? Ngertos ora bahasa Sunda? Ora. Ngertos gini-gini ya? Oke. Jangan sampai barang datang waktu subuh, jalma-jalma kalakah. Ayo tuh, konek. Tuh tinggalan, pokoknya ngerti nggak ngerti, tabuk aja ke tabuk. Tuh tinggalan sholat subuh, nuketu jalma tepung. Ibu-ibu kalah kapasan.
cuma sayang ya banyak yang nggak ngerti bahasa Sunda ya. Kalau bahasa ini ngerti kan ya? The first let's thank to God or to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us the mercy until we can to meet together in life. Salawat and salam to our Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought us from the dark into light. Happy audience, ladies and gentlemen in Muslim, ngerti nggak? What I understand? Listen right now. Langsung saja, jangan sampai subuhnya kesiangan. Karena kata Nabi, man sholat subha bi jama'atin maka annama qamal laila kullah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang selalu berusaha melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Alhamdulillah. Saya tahu nih ibu-ibu kalau tengah malam bangun ya Bu ya. Bu, ibu, masih ada ibu-ibu? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ada anak kecil ditanya, nah tadi Jumatan, khotib Jumatannya menerangkan apa? Menyerangkan berbakti kepada orang tua. Yang pertama harus berbakti kepada siapa? Ibu. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, ayah, bapak. Nah, tadi ibunya berapa? 3. Sekarang ibu kamu berapa? 1. Berarti kurang berapa? 2. Lo bilang salah sama ibu. Mah, kata ayah, ibunya kurang 2. Kata mamahnya, kamu tahu nggak ini? Ini gambar apa? Pisang. Kamu tahu nggak caranya? Pisang 1 ini supaya dibagi 3. Tahu? Caranya dipotong 3. Bilang sama ayah, mau nggak dipotong 3 itu? Mau nggak dipotong 3? Baik. Dalam Al-Quran surah yang ke-33, surah Al-Ahzab juz 22 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Laqad kana, sungguh benar-benar telah terbukti, sungguh benar-benar telah ada, lakum, bagi kalian semuanya, hai umat manusia yang hidup di alam dunia, fi Rasulillahi, di dalam kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Terutama anak muda, idolakan Rasulullah, jangan idolakan selain Rasulullah. Karena Rasulullah semuanya akhlaknya bagus. Baik, di antaranya akhlak terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah, yang patut kita contoh, patut kita tiru, patut kita realisasikan di dalam keseharian kita, yang apabila kita mampu mencontoh akhlak Rasulullah tersebut, maka derajat kita oleh Allah akan diangkat, walaupun ibadah kita biasa-biasa saja, walaupun ilmu kita sedikit. Tapi apabila kita memiliki 4 sifat terpuji,
yang dimiliki oleh beliau, maka derajat kita akan diangkat. Yang pertama adalah sifat hilim. Yang kedua sifat tawadu. Yang ketiga sifat sahab. Yang keempat sifat husnul khuluq. Di mana keempat sifat ini, sifat terpuji ini ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita lihat yang pertama, sifat apa tadi? Hilmi, hilim. Ini Habib Helmi, berarti hilim kan ya? Sifat hilim, hilmu. Hilim itu kebanyakan diartikan sobar. Padahal sobar itu ada bahasa Arabnya, as-sabru. As-sabru miftahul farah. Sobar itu adalah kunci kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia di akhirat harus sabar. Sabar beribadah kepada Allah, sabar menjauhi perbuatan dosa, sabar ketika diuji oleh Allah dengan musibah yang tidak mengenakan. Insya Allah orang yang sabar melakukan taat ibadah kepada Allah di surga akan diangkat derajatnya 300 derajat. Orang yang sabar menjauhi perbuatan dosa di surga oleh Allah akan diangkat derajatnya 600 derajat. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah tapi dia tetap istiqomah beribadah, tidak meninggalkan ibadah, di surga akan diangkat derajatnya 900 derajat. Nah, tapi kalau hilim ini lebih dari sabar. Kalau kita dihina, kita nggak marah, nggak ngambek, dihina kita malah tersenyum. Ya, padahal kita mampu untuk membalas hinaannya, tapi kita sabar. Itu namanya sabar. Tapi kalau hilim lebih dari sabar. Dihina malah memberikan makanan kepada yang hinanya. Itulah akhlak Rasulullah. Di mana diceritakan setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ada salah seorang kafir yang selalu meludahi muka beliau. Itu setiap kali Rasulullah mau ke masjid, Rasulullah mukanya, wajahnya diludahin. Coba, gimana kalau kita umpama begitu? Ayo, umpama nih bapak-bapak mau ke masjid, ada yang meludahin muka kita, gimana tuh? Marah enggak? Marah enggak? Cabut pedang kan nih? Rasulullah nggak marah. Rasulullah nggak marah. Satu hari orang kafir yang biasa meludahi muka Rasulullah tidak ada. Akhirnya Rasulullah bertanya-tanya, kemana ya si fulan langganan saya yang biasa meludahi muka saya, kok nggak ada hari ini? Akhirnya Rasulullah cari tahu, cari informasi ke orang-orang di sekitar kampung itu. Dapatlah Rasulullah informasi bahwa orang tersebut sakit. Itu Rasulullah tinggal beberapa lagi ke masjid, tinggal beberapa langkah ke masjid, beliau balik belakang, cepat pulang. Beliau bungkus korma, bungkus roti. Buat apa? Buat menjenguk orang kafir yang biasa meludah. Nah, kita bisa tuh seperti itu. Berat ini. Itulah akhlak Rasulullah. Ini makanya Rasul diangkat derajatnya. Makanya beliau oleh Allah dijadikan pola, dijadikan figur, dijadikan contoh, dijadikan suri tauladan yang paling baik akhlaknya untuk kita contoh. Bahkan keluhuran, kemuliaan, keagungan akhlak beliau langsung mendapatkan pujian dari Allah. Di mana dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh benar-benar memiliki budi pekerti, akhlak yang agung, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Kita harus bersyukur punya Nabi akhlaknya Alhamdulillah. Masya Allah. Yang kedua, akhlak mulia yang dimiliki Rasulullah tawadu. Tawadu itu rendah hati, rendah diri, tidak sombong. Karena memang sombong itu sangat dibenci oleh Allah. Iblis, tahu iblis? Enggak. Tahu nggak iblis? Enggak. Tahu? Pernah kenalan di mana? Kado sudah kenalan. Sekarang mah ya setan udah masuk ke rumah-rumah kita.
Bahkan dipegang sama anak-anak kita tuh. Setan gepeng. Sampai orang lupa baca Quran, orang lupa zikir, orang lupa berdoa, orang lupa sholat, terus aja main di anak-anak kita. Bahaya itu. Itu setan di zaman modern seperti itu bentuknya. Setan gepeng itu. Awas hati-hati bahaya HP itu. Bisa membentuk kepribadian anak kita, karakter anak kita. Nah, iblis itu pernah tinggal di dalam surga ribuan tahun. Hanya karena sombong, akhirnya kata Allah, "Ukhruj minha fa innaka rajim." Hei iblis, keluar kau dari dalam surga. Sesungguhnya engkau makhluk terkutuk. Ketika aku memerintahkan kepadamu untuk bersujud menghormat kepada Adam di saat aku menciptakan Adam, tapi engkau tidak bersujud, sementara seluruh malaikat yang ada di surga bersujud kepada Adam, tapi engkau membangkang. Lalu kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Hei iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau menghormat Adam, kamu tidak mau bersujud kepada Adam di saat aku, kata Allah, memerintahkannya kepadamu? Iblis jawabannya sombong. Kata iblis, "Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kata iblis, aku kata iblis lebih baik daripada Adam. Iblis merasa dirinya lebih baik daripada orang lah. Awas hati-hati. Orang baik itu bagus, tapi kalau merasa diri lebih baik dari orang lain itu kurang bagus. Betul? Orang rajin ibadah itu bagus nggak? Tapi kalau merasa paling hebat ibadahnya itu kurang bagus. Itu ujub namanya, sombong. Nauzubillah min. Iblis, "Ana khairu minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Unsur api jauh lebih baik daripada unsur tanah. Aku enggak mau menghormat Adam. Membangkang. Akhirnya kata Allah, "Ukhruj minha fa innaka rajim." Keluar kau dari surga, engkau makhluk terkutuk. Nauzubillah min. Itu gara-gara sombong dikeluarkan dari surga. Lalu bagaimana kalau kita hidup dalam dunia ingin masuk surga, tapi di dalam hati kita punya sifat kayaknya terhalang kita masuk surga, terhalang dengan sifat sombong yang ada dalam hati kita. Makanya sombong sangat dibenci oleh Allah, sehingga Rasulullah pernah menegaskan, "La yadkhulul jannatal mustakbirun." Sekali-kali tidak bisa masuk surga orang-orang yang sombong. Baik sombong dengan kegantengannya, kecantikannya, sombong dengan keturunannya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan ilmunya. Apapun jenis sombong itu sangat tidak disukai oleh. Sehingga dalam Al-Quran Allah menegaskan, "Innallaha la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong. Lawan dari sifat sombong adalah tawadu, rendah hati. Kata Nabi, "Man tawadu'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah." Barang siapa hidupnya selalu bersikap rendah hati, Allah angkat derajatnya ke derajat yang mulia. Tapi sebaliknya, barang siapa hidupnya selalu bersikap sombong, maka Allah rendahkan ke tempat yang paling rendah. Lihat Fir'aun, sombong enggak? Rajanya sombong Fir'aun. Sebiadab-biadabnya iblis, enggak pernah ada iblis ngaku Tuhan ya. Ada enggak? Bapak pernah dengar enggak ada iblis ngaku Tuhan? Pernah dengar enggak? Kali pernah dengar ada iblis ngaku Tuhan gitu? Ini manusia. Manusia ini lebih biadab dari iblis ini. Saking biadabnya sampai berani ngaku Tuhan. Dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhanmu yang tinggi. Yang membangkang bunuh saja. Itu sombong. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di tengah-tengah lautan Merah, dihinakan oleh Allah. Sampai sekarang jasad Fir'aun diawetkan di museum Mesir, di mumi masih ada tuh. Nah, jadi jangan sampai kita masuk surga terhalang karena sifat sombong. Padahal kita tiap malam tahajud, padahal kita tiap selesai sholat berzikir, berdoa, bersolawat. Enggak jadi masuk surga gara-gara terhalang oleh sifat sombong yang ada di dalam hati kita.
Sombong itu apa? Kata Nabi, sombong itu al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, sombong itu batorul haq, menolak kebenaran. Siapapun yang berani menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, itulah manusia yang paling sombong. Iblis nggak sholat wajar nggak? Wajar nggak? Wajar karena iblis. Nah kalau kita nggak sholat berarti lebih dari. Karena sholat 5 waktu tidak diperintahkan kepada iblis, betul? Diperintahkan kepada kita. Nah kita yang diperintah sholat tapi nggak sholat, berarti kesombongan kita melebihi kesombongan Nauzubillah min. Sedikit lagi, 2 lagi, oke? Mohon maaf bapak-bapak ya, udah panjang umur semuanya, sehat semuanya, keluarganya barokah semuanya, anak-anaknya soleh-soleh, amin. Masya Allah. Batorul haq, sombong itu menolak kebenaran. Nggak boleh kita menolak kebenaran. Kalau menolak kita berarti sombong. Yang kedua, wabom tunas, kata Nabi. Sombong itu meremehkan orang lain, menganggap orang lain kecil, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Kita hina dia, kita caci maki, itu nggak boleh. Itu bukan akhlak Rasulullah. Rasulullah itu kalau ketemu anak yatim, beliau tersenyum duluan, beliau angkat tangan, beliau ucapkan assalamualaikum, gimana anak-anak sehat. Itu akhlak Rasulullah, patut kita contoh. Rasulullah kalau ketemu orang-orang fakir, orang-orang melarat, Rasulullah nyamperin, bergaul dengan mereka, ngobrol dengan mereka, makan bareng dengan mereka, bercakap-cakap dengan ramah tamah dengan mereka. Itu Rasulullah. Masya Allah. Yang ketiga, akhlak mulia yang dimiliki oleh baginda Rasul yang patut kita contoh sebagai umatnya apabila kita ingin mendapatkan syafaat beliau. Yang ketiga adalah sahoh. Rasulullah itu dermawan. Rasul itu dermawan. Kalau umpama terjadi kelaparan di kampung beliau, maka beliaulah orang yang paling pertama kali merasakan kelaparan itu. Biarkan rakyat, warga, masyarakat kenyang, tapi beliau nahan lapar. Beliau sampai berhari-hari nahan lapar, diganjal dengan batu demi umatnya. Masya Allah.